Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Mukmin TV. Hari ini Chandra berkesempatan untuk wawancara salah satu alumni SDIT Al-Mukmin, dan beliau bernama Kafika ya. Muhammad Kafika Rozik Suwanawa ya. Kamu lulus tahun berapa? Lulus sekitar tahun 2018 atau Tahun 2018, berarti sebelum pandemi dong? Iya. Suwanawa ya. Berarti kamu termasuk anak yang beruntung ya? Iya. Maksud sebelum pandemi kamu udah lulus ya? Kalau kamu nanti ikutan pandemi, kamu ikutan Zoom ya? Bersama Belajar jarak SDIT. jauh PJJ. Hanya saja kemarin mungkin kamu ikutan Zoom atau mungkin Google Meet dengan anak-anak SMP. Pada waktu itu ya? Wah, luar biasa. Kamu lulus SMP berarti pas pandemi kali ya? Iya. Pas ini siapa namanya? Pas pandemi udah nggak terlalu ini lagi. Oh gitu, udah landai lah ya. Nah kemudian mungkin kamu waktu itu ketika wisuda online? Wisuda nggak online. Nggak online ya? Udah mulai offline ya? Iya. Wah, luar biasa, berarti kamu termasuk anak yang beruntung ya. Ada teman-teman kamu, mungkin adik kakak kelas kamu ya, wisudanya masih online, di rumah masing-masing. Kan nggak lucu ya? Iya. Ya kamu beruntung berarti, kamu wisuda selalu ada kemeriahannya ya, yang luar biasa. Oke, Kak Vika, Bapak mau tanya dong. Jadi setelah lulus dari SDIT Al-Mukmin, kamu melanjutkan ke sekolah mana waktu itu? Ke MTS 9. MTS Negeri 9. MTS Negeri 9 itu di daerah mana? Di daerah Johar Baru. Johor Baru ya? Wah, luar biasa ya. Kemudian untuk SMA-nya sekarang di mana? Kalau SMA sekarang di SMA Negeri 27 Jakarta. SMA Negeri 27 Jakarta ya? Jakarta. Oh gitu. Nah kemudian tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba sih, mungkin kamu ada rencana juga ya. Tiba-tiba saya melihat tadi kamu turun dari masjid, siapa nih? Kayaknya kenal nih kan. Tadi sempat lupa namanya gitu kan. Hanya saja kamu ada name tag ya? Name tag, kemudian, Kak Vika nih, satu Kak Vika ya? Iya. Oke. Kak Vika, intinya itu Bapak senang banget ya kamu hadir ke SDIT Al-Mukmin Kelapa Gading, dan pastinya guru-guru tadi sudah ketemu dengan Bu Lisma, kemudian Ustadz Humaydi, ada lagi Pak Abdul, Pak Agung ya. Pak Nasruddin juga. Iya, Ustadz Nasruddin. Walaupun tadi nelpon ya untuk video call ya, Iya, karena video mereka call. sedang sibuk untuk mengajar. tes tasmi ya. Tes tasmi. Tasmi. Nah kemudian apa sih yang kamu rasakan ketika tadi bertemu dengan Bapak Ibu guru? Senang sih Pak, kayak jadi ingat dulu pas masih SD. Waktu SD. Kamu SD-nya gimana waktu itu? Saya lumayan ini sih Pak, nakal juga kadang. Oh gitu. Tapi nggak masalah ya. Tapi insya Allah sih kamu masih dalam koridor ya. Iya. Walaupun kamu dulu mungkin pada waktu itu rada ngeselin anaknya. Iya, emang sulit. Iya. Tapi dengan kehadiran kamu di sini hari ini, paling nggak insya Allah sudah termaafkan itu. Sudah termaafkan yang pada waktu itu ngeselin. Hanya saja ngeselinnya kamu itu bukan karena apa-apa. Karena mungkin memang kamu punya sosok pada waktu itu dia, apa namanya ya, memang, tapi dalam ini masih dalam koridor ya, nggak ada masalah ya. Oke. Nah kemudian Kak Vika, guru favorit kamu di SDIT Al-Mukmin siapa sih sebenarnya? Ada Bu Sumaya, Bu Resi, sama Bu Lisma. Bu Lisma, Bu Sumaya, Bu Resi, Bu Lisma. Sayang sekali nih, yang kedua sudah resign nih. Semoga nanti beliau bisa kembali ke SDIT Al-Mukmin lagi ya. Iya. Bu Sumaya, kemudian Bu Resi, masih ada Bu Lisma lah ya. Iya, masih. Semoga terobati. Dan kemudian dulu ekskul kamu di SDIT Al-Mukmin apa? Futsal. Futsal ya? Berarti dengan Pak Zulfikar dong ya? Iya, dengan sama Pak Azul. Pak Zulfikar udah resign juga nih, karena mungkin ada kesibukan juga ya. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga suatu ketika kamu kan sekarang tinggal di mana? Saya sekarang tinggal di daerah Cempaka Putih. Cempaka Putih ya? Cempaka Putih. Oke, berarti masih sekitaran Jakarta lah ya. Iya, Pak. Jadi, wah ada Pak Abdul nih, salim dulu sama Pak Abdul. Subhanallah, ternyata apa namanya, Kak Vika sangat apa ya. Jadi hari ini teman-teman atau para pemirsa, Kak Vika hadir di SDIT Al-Mukmin itu adalah sesuatu hal yang positif ya. Karena memang pertama mungkin niat kamu adalah silaturahim. Niat kamu apa sih kesini? Silaturahmi di sini. Silaturahim ya. Sama ingat buat masa SD. Subhanallah, luar biasa. Jadi teman-teman ternyata ada niat baik dari beliau, dari Kak Vika ini, ingin silaturahim baik kepada Ustadz Abdul Rahim ya, kepada Bu Lisma, kepada teman-teman yang ada di sini. Bahkan mungkin kamu silaturahim dengan
suasana Rasa gantengnya Mas sudut-sudut Kelapa Gading, sudut-sudut gantengnya biar iya. nempel. ya, kamu juga silaturahim dengan suasana dan juga gedung SDI Telah Mumin yang luar biasa ini ya. Bahkan mungkin dulu kamu sempat ngelamun di pojokan ya, atau mungkin sempat gimana-gimana lah ya. Sambil menunggu orang tua hadir untuk menjemput kamu. Iya. Kan seperti itu ya kurang lebihnya ya. Nah, Bapak mau tanya dong. Kalau misalkan ya di SDI Telah Mumin ini, kamu kan mungkin dari kemarin udah kangen banget sama sekolah ini. Akhirnya hadir ke sini ditakdirkan oleh Allah SWT. Di sebelah mana sih kamu yang paling kamu kangenin di sekolah ini? Di gedungnya? Itu sih Pak, yang halaman masjid. Halaman masjid ya? Iya. Berarti di depan aula kali ya? Enggak, di ini yang lantai 2 yang buat ngeliat lampu. Oh gitu, di situ. Kamu dulu sering duduk di situ? Iya. Atau mungkin berdiri di situ? Ya, Apa saya suka ngeliat bawah doang sih. Oh gitu, Sumanawa ya? Kamu ngecek teman-teman kamu apakah Ya, ada yang sama ngeliat lampu goyang. oh Sumanawa lampu goyang gitu ya, luar biasa ya. Nah, kemudian tadi kamu sempat lihat lagi ya? Iya. Sudah ya? Subhanallah teman-teman. Jadi ternyata dengan kita hadir ke sekolah itu diantaranya kita akan yang namanya paling tidak nih ya. Pertama nih. Pertama mungkin ya ketika kamu suatu ketika ada kesalahan dengan Bapak Ibu guru, kita maafkan. Kemudian kamu juga ketika Bapak Ibu guru salah kepada kamu pasti memaafkan ya. Kemudian kamu juga insya Allah mendapatkan pahala dari Allah SWT karena ada pahala silaturahim tadi, dipanjangkan umurnya dan juga banyak hal ya. Bahkan bisa masuk YouTube SDI Telah Mumin TV ya. Itu suatu prestasi lah buat kita semuanya. Iya. Oke. Apalagi kita udah punya clip on nih. Ya, punya clip on jadi suara kita insya Allah lebih jelas ya. Dengar lebih jelas. Oke. Nah, kemudian nih Bapak masih penasaran nih. Kamu itu di SMP ekskul apa? Kan Di futsal SMP. ya di SD. Kalau di SMP saya nggak ikut apa-apa Pak. Ikut Karena kan apa-apa? waktu itu juga sempat kepotong karena pandemi. Pandemi juga. itu ya? Iya. Di rumah aja berarti ya? Heeh. Kalau SMA? SMA ini saya sekarang ikut basket. Basket ya? Iya, basket. Pantesan kamu tiba-tiba tinggi gitu ya? Oh gitu ya? Basketnya di sekolah? Basket di sekolah. Itu kalau SMA mana tadi? SMA 27. SMA 27 di sebelah mana lokasinya? Dia agak di dalam gitu sih Pak, susah Gitu. Pak. Di daerah mana? Di Mardani. Mardani Raya? Iya, Mardani. Berarti kamu dekat Percetakan Negara kali ya? Iya, dekat. Oh gitu. Bapak punya pendengar di situ, pendengar radio di belakang Percetakan Negara. Namanya siapa lupa ya? Pak Daud ya, Bang Daud namanya. Ya jadi kalau misalnya kamu di Percetakan Negara, di belakangnya itu ada gang lah ya, dekat sekolahan. Kamu tanya deh, Pak ada yang namanya Pak Daud nggak? Itu pendengar radio, pendengar radio Muara. Ketika Bapak siaran dulu, beliau selalu nelpon ke Chandra. Assalamualaikum Mas Chandra. Bang Daud lagi ngapain? Ya, ini lagi ngopi di belakang Percetakan Negara. Kayak gitu. Oke, kemudian nih, ini kan kamu sudah berada di kelas 1 SMA ya? Atau Iya, kelas 11 kelas ya? 10. Kelas 10 ya? Iya, Oke. 10. Nah, kemudian kamu nanti kalau udah lulus SMA, ada rencana mau melanjutkan ke pesantren atau mungkin ke perguruan tinggi atau Kuliah. gimana? Mungkin saya bakal lanjutin ke kuliah sih Pak. Oh gitu. Ada rencana kemana nih? Kalau itu saya masih belum kepikiran. Aha. Buat mau kuliah di universitas mana itu saya belum kepikiran. Oh gitu. Ya udah nanti kamu fokus belajar ya. Kemudian ini IPA, IPS sih kalau udah ada jurusannya nggak? Kalau sekarang itu kurikulum merdeka Pak. Kurikulum mereka. Iya, jadi kayak digabung gitu IPA sama Oh IPS. gitu. Oh digabung ya. Penjurusannya nanti di kelas 11. Kelas 11 ya. Iya. Oh gitu. Berarti kelas 2 nanti ya. Oke. Nah kemudian nih nanti kalau kamu udah ada penjurusan ya, kamu harus udah mulai milih nih. Googling lah ya. Iya. UI seperti apa, UGM seperti apa, atau mungkin Brawijaya seperti apa, atau mungkin universitas yang lainnya seperti apa, dan mungkin kamu nyamannya apakah di Jogja, di Semarang, di Undip, atau mungkin tetap ada di Jakarta, atau mungkin kamu mau nyari sekolah swasta yang lain juga nggak masalah ya. Iya. Jadi kamu harus mulai referensi, cari sesuatu, cari tempat kuliah tadi ya. Iya. Nah kemudian kamu harus mulai berpikir nih, bagaimana cara ketika harus menuju UI, karena UI mungkin nilainya harus tinggi, atau mungkin UGM atau apa. Nah, kamu harus merencanakan hal itu ya, mulai nulis-nulis ya, Ya, mulai konsep gitu. Harus mikir ke depan. Iya, jadi insya Allah nanti ketika kamu disibukkan ke arah berpikir seperti itu, otomatis kamu ketika mau misalnya nih apa ya, mau main-main yang nggak jelas ya, diajakin teman kamu yang nggak jelas itu mungkin ngerem dikit ya, aduh jangan deh, aku harus mempersiapkan hal ini. Iya. Gitu, aku harus membuat bangga orang tua aku gitu. Ayah, kamu sehat? Alhamdulillah masih sehat. Ke bunda?
Sama. Saya Semoga, juga alhamdulillah ya. Semoga sehat terus ya. Iya. Oh ya, dulu kamu dagang apa sih? Orang tua kamu dagang apa ya waktu itu ya? dagang alat-alat listrik gitu kayak lampu, kabel, gitu. saklar Alat-alat listrik di daerah mana? di daerah Plaza Kenari Mas. Kenari Mas ya? Iya. Plaza Kenari Mas. Ya. Nama tokonya apa? Toko Pelita Bersaudara. Kita? Pelita Bersaudara. Pelita Bersaudara. Sama teman-teman kalau misalnya nih kalian nanti ke Kenari Mas ya, kalau mau beli alat elektronik, alat listrik ya, Ya, alat-alat udah pokoknya langsung aja ke Pelita Bersaudara. Bersaudara. Insya Allah itu luar biasa ya. Paling nggak ketika beli lampunya menyala dengan terang. Seterang wajah Kak Vika ya. Subhanallah. Oke. Kamu sering bantuin ayah, ibu? Jarang sih Pak. Jarang ya? Kayak paling kayak mungkin minggu kalau saya gitu. lagi disuruh buat datang. Iya, iya. Oh minggu mungkin jadwal kamu ya, karena mungkin ayah ada kerjaan lain ya? Iya. Atau mungkin ayah istirahat ya? Iya. Oh gitu. Kamu sering menerima atau mungkin ada pembeli datang kamu ngelayanin gitu? Kalau saya bagian ke packaging doang sih. Oh, Saya coba packaging ngerti bagian. Oh gitu. Tapi kamu udah paham lah ya, ini lampu, ini Iya, kalau itu bohlam, saya ini paham. apa? Udah paham lah ya? Paham. Misalnya kamu disuruh, Dek tolong dong ambilin kabel yang 3,5 mili gitu. Iya. Tapi udah mau ya? Udah. Nah, kamu harus pelajari hal itu, karena itu adalah sesuatu yang luar biasa pada suatu ketika. Bahkan kamu harus tahu kulakannya di mana. Ayah, nih kulakannya di mana nih ya? Gitu. Teman-teman ayah siapa aja sih gitu. Itu kamu harus pelajari karena memang suatu ketika berguna untuk kamu ya. Oke, baik Kak Vika, Bapak mau tanya lagi nih. Apa tuh Pak? Apa ya? Jadi gini, ketika kamu berada di SD Al-Mumin dulu ya, kan kamu sempat menghafalkan Al-Quran. Kamu sempat tasmi nggak waktu itu? Sempet. Sempat tasmi ya? Iya. Juz Jus 30. 30 ya? 29 masih belum ya? Jus 9 belum. Nah kamu untuk melanjutkan pas SMP, SMA ini gimana nih Al-Qurannya? Kenapa? Hafalan. Ada hafalannya gimana? Ya gitu. Nanti kalau misalnya nih ini kamu bisa les lagi ya? Ya. Bisa les sama guru Al-Quran Sidul Mu'min juga bisa online, sekarang bisa online gitu ya. Jadi misalnya nih kamu tinggal pilih aja pak guru ibu gurunya siapa, tinggal bilang aja, ayah aku mau les dong untuk Al-Qurannya di Sidul Mu'min gitu. Tapi nanti tinggal online aja, misalnya setiap hari atau mungkin seminggu berapa kali masih bisa ya. Jadi gampang, nanti tinggal calling aja, nanti kita kasih nomor teleponnya ya, guru salah satu guru lah ya. Gitu. Oke, Kak Vika, kemudian menurut kamu nih ya, SD Al-Mu'min itu seperti apa sih? Bagus Pak. Seru juga buat guru-gurunya juga baik gitu. Ngajarinya kayak enak, pakai hati. Subhanallah. Bapak Ibu guru, yang kamu rasakan, Bapak Ibu guru mengajar kamu itu enak seperti memakai hati gitu ya? Iya. Kamu menerimanya gimana? Saya juga menerimanya kayak enak, ini aja nyaman gitu. Nyaman ya? Subhanallah, luar biasa teman-teman. Ternyata sosok Kak Vika ya, yang luar biasa. Ini adalah sosok yang bisa menilai ya, luar biasa. Dan juga beliau itu ternyata orangnya mau belajar ya, karena kalau tadi hasil wawancaranya ketika ditanya, Kak Vika, kamu tahu nggak sih tentang kabel, tentang listrik atau mungkin tentang lampu dan sebagainya, jenis-jenisnya insya Allah paham lah ya. Itu semua ternyata orang yang luar biasa. Oke, Kak Vika, hobi kamu apa? Hobi saya buat sekarang itu kayak paling denger musik, main basket. Ya pokoknya beraktivitas. Seputar itu lah ya. Seputar itu. Berarti kamu seminggu berapa kali olahraga tuh? Kalau buat basket ini saya kalau ekskul dari sekolah itu kan Selasa Sabtu. Cuman kadang saya juga suka main di luar juga pulang sekolah. Iya, berarti kamu komunitasnya atau mungkin komunikasi dengan orang luar juga bagus juga ya? Iya. Kamu berarti punya banyak teman ya? Alhamdulillah banyak. Oh gitu, subhanallah. Nah, kamu harus punya saringan ya? Oke, ketika berteman dengan si A, itu si A itu siapa gitu? Jadi jangan sampai kamu itu kena narkoba dan segala macam, karena ini memang di Jakarta kan komplek ya. Begitu, kamu harus punya saringan ketika ada nawarin narkoba, harus say no to drugs. Saya not Oke, karena kamu kan ingin baik-baik saja ke depannya kan, Iya. gitu kan, ingin kuliah segala macamnya. Suatu ketika kamu udah kuliah, udah bekerja, atau mungkin udah mempunyai perusahaan sendiri, kamu mempunyai istri, dan sebagainya, kamu harus baik-baik saja ya, Iya. gitu ya. Oke, Kak Vika, terima kasih yang udah hadir ke SD Al-Mu'min TV dan juga sudah hadir di podcast sekolah. Namanya kita podcast sekolah atau podcast sekolah. Biasanya adik-adik kamu udah mulai ngisi tuh podcast sekolahnya. Nanti kamu tonton ya di SD Al-Mu'min TV agar kamu silaturahimnya terus ada. Oke ya, oke dah. Baik, Kak Vika, pesan kamu buat adik-adik kelas apa nih? tetap rajin belajar, jangan bandel sama guru-guru, jangan ngelawan.
Subhanallah. Aduh, kamu kata-kata seperti itu. Buat adik-adik kelas ini dengerin ya, kata Kapika. Tetap rajin belajar, jangan bandel, jangan ngelawan sama guru, ya nggak? Teman-teman, jangan-jangan ini pengalaman pribadi. Oke, tapi nggak apa-apa. Subhanallah, pokoknya kehadiran Kapika hari ini ke sini. Kapika, nanti kalau kamu kangen ke Asli Dalam Momen, hadir aja ke sini ya. Iya, Pak. Nggak perlu ragu-ragu. Hadir aja ke sini, sesuka kamu. Yang penting kalau perlu kabari teman-teman kamu yang untuk hadir ke sini ya. Iya. Karena memang Asli Dalam Momen adalah tempat yang nyaman untuk kalian semuanya. Baik, teman-teman, pokoknya buat adik kelas, ikat kata Kak Vika agar sekolah kita semakin nyaman di hati kita semuanya. Baik, saya Chandra, pokoknya ikuti terus SD Dalam Momen TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.